Pernah nggak kamu merasa bingung dengan perubahan yang terjadi pada tubuhmu sendiri? Tiba-tiba suara berubah, emosi jadi lebih sensitif, muncul rasa penasaran terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Semua ini bukan hal aneh, ini adalah fase alami yang disebut pubertas, sebuah masa di mana tubuh dan pikiran mulai berkembang menuju kedewasaan. Namun, di balik perubahan ini, ada banyak pertanyaan yang sering tidak terjawab, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Banyak remaja merasa harus mencari tahu sendiri, entah dari teman atau internet, yang belum tentu memberikan informasi yang benar. Padahal, memahami tubuh dan perasaan sendiri adalah hal yang sangat penting. Edukasi seks bukan tentang hal yang negatif, tetapi tentang pengetahuan, perlindungan diri, dan bagaimana membuat keputusan yang sehat dalam hidup. Di masa remaja, kamu mulai mengenal ketertarikan terhadap orang lain. Perasaan ini wajar, tetapi tanpa pemahaman yang tepat bisa membuat seseorang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Disinilah pentingnya memahami konsep persetujuan, yaitu bahwa setiap interaksi harus didasari oleh keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa paksaan. Selain itu, kamu juga perlu mengenal batasan diri. Tubuhmu adalah milikmu, dan tidak ada siapapun yang berhak menyentuh atau memperlakukanmu tanpa izin. Mengetahui batasan ini bukan hanya melindungi diri, tetapi juga membantu kamu menghargai orang lain. Masalahnya, tidak semua remaja mendapatkan edukasi yang cukup tentang hal ini. Banyak yang merasa malu bertanya, takut dihakimi, atau bahkan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Akibatnya, mereka membuat keputusan berdasarkan rasa penasaran atau tekanan dari lingkungan. Melalui konten ini, kita akan membahas secara jujur, santai, dan aman tentang edukasi seks untuk remaja. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membekali kamu dengan pengetahuan yang benar. Karena, memahami diri sendiri adalah langkah pertama untuk melindungi masa depanmu. Memasuki masa pubertas, tubuh remaja mulai mengalami banyak perubahan yang kadang terasa membingungkan. Perubahan ini tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan dalam emosi dan cara berpikir. Pada laki-laki, suara mulai menjadi lebih berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, dan terjadi perubahan pada bentuk tubuh. Sementara pada perempuan, mulai terjadi perkembangan pada tubuh, seperti perubahan bentuk badan dan siklus menstruasi. Semua ini adalah tanda bahwa tubuh sedang berkembang secara alami menuju kedewasaan. Namun, perubahan ini seringkali membuat remaja merasa tidak percaya diri. Ada yang merasa tubuhnya berbeda dari teman-temannya. Ada yang merasa terlalu cepat atau justru terlambat berkembang. Padahal, setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak ada yang salah dengan tubuhmu, karena setiap perubahan adalah bagian dari proses yang normal. Selain perubahan fisik, emosi juga ikut berubah. Perasaan bisa menjadi lebih sensitif, mudah marah, atau bahkan tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon dalam tubuh. Di sisi lain, remaja juga mulai merasakan ketertarikan terhadap orang lain yang sebelumnya mungkin tidak terlalu dipikirkan. Perasaan ini bisa membuat hati berdebar, penasaran, bahkan kadang membingungkan. Disinilah pentingnya memahami diri sendiri. Menyadari bahwa semua perubahan ini adalah hal yang wajar akan membantu kamu lebih tenang dalam menghadapinya. Kamu tidak perlu merasa aneh atau berbeda, karena semua orang melewati fase ini dengan caranya masing-masing. Namun, penting juga untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan perasaan dan hubungan. Rasa penasaran adalah hal yang normal, tetapi harus diimbangi dengan pengetahuan yang benar. Dengan memahami apa yang terjadi pada tubuh dan emosi, kamu bisa lebih bijak dalam bersikap dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Masa remaja adalah masa belajar mengenal diri sendiri. Semakin kamu memahami perubahan yang terjadi, semakin kamu bisa menghargai dirimu dan membuat keputusan yang lebih sehat untuk masa depan. Di masa remaja, saat mulai mengenal perasaan dan ketertarikan terhadap orang lain, ada satu hal penting yang sering diabaikan, yaitu memahami batasan diri. Setiap orang memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri, dan tidak ada siapapun yang boleh menyentuh, memaksa, atau melakukan sesuatu tanpa izin. Inilah yang disebut dengan konsep persetujuan, sebuah hal mendasar yang harus dipahami sejak dini
agar kita bisa menjaga diri dan juga menghargai orang lain. Persetujuan bukan hanya sekadar kata iya, tetapi harus jelas, sadar, dan tanpa tekanan. Jika seseorang merasa tidak nyaman, ragu, atau terpaksa, maka itu bukan persetujuan yang sebenarnya. Banyak remaja yang belum memahami hal ini, sehingga mudah terbawa situasi atau tekanan dari pasangan maupun teman. Mereka merasa harus mengikuti agar diterima atau tidak dianggap berbeda. Padahal keputusan seperti itu bisa berdampak besar di kemudian hari. Selain itu, penting juga untuk mengenali batasan pribadi. Batasan ini bisa berbeda pada setiap orang. Tetapi intinya adalah apa yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, kita berhak untuk mengatakan tidak. Dan mengatakan tidak bukanlah hal yang salah atau memalukan. Justru itu adalah bentuk keberanian dalam menjaga diri sendiri. Di era sekarang, tekanan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari media sosial. Banyak konten yang menggambarkan hubungan tanpa batasan yang sehat, sehingga remaja bisa salah memahami apa yang sebenarnya benar. Padahal, hubungan yang sehat selalu didasari oleh rasa saling menghargai, bukan paksaan atau tekanan. Belajar tentang batasan diri juga berarti belajar menghormati orang lain. Jika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai keputusan orang lain, termasuk ketika mereka mengatakan tidak. Ini adalah dasar dari hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dengan memahami konsep batasan dan persetujuan, remaja dapat melindungi diri dari situasi yang berisiko dan membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Karena pada akhirnya, menjaga diri bukan hanya tentang menghindari bahaya, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri. Di masa remaja, rasa ingin tahu yang tinggi seringkali membuat seseorang ingin mencoba hal-hal baru, termasuk dalam pergaulan. Tidak sedikit yang merasa ingin diterima oleh lingkungan, sehingga rela mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya, meskipun sebenarnya merasa ragu. Inilah yang disebut dengan tekanan sosial atau peer pressure, yang bisa mendorong seseorang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan resiko yang ada. Dalam konteks edukasi seks, kurangnya pemahaman bisa membuat remaja terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Ada yang merasa harus membuktikan cinta dengan cara yang salah, ada juga yang tidak berani menolak karena takut kehilangan pasangan. Padahal, hubungan yang sehat tidak pernah memaksa atau menekan. Jika ada paksaan, itu bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Selain itu, penting juga untuk memahami resiko dari hubungan yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Banyak remaja yang akhirnya merasa menyesal, cemas, bahkan kehilangan rasa percaya diri karena keputusan yang diambil tanpa pemahaman yang cukup. Oleh karena itu, edukasi seks bukan untuk mendorong seseorang melakukan hal tersebut, tetapi justru untuk melindungi diri dari resiko yang tidak diinginkan. Remaja juga perlu memahami bahwa menjaga diri bukan berarti membatasi kebebasan, tetapi justru bentuk perlindungan terhadap masa depan. Menghargai diri sendiri berarti tidak mudah terbawa arus, berani berkata tidak, dan memilih lingkungan pergaulan yang positif. Teman yang baik adalah mereka yang menghargai keputusan kita, bukan yang memaksa kita untuk mengikuti keinginan mereka. Di era digital, risiko juga datang dari dunia online. Konten yang tidak sesuai usia, ajakan dari orang yang tidak dikenal, hingga penyebaran informasi pribadi bisa menjadi ancaman jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun digital. Memahami risiko bukan untuk membuat takut, tetapi untuk membuat kita lebih siap dan bijak dalam menghadapi kehidupan. Karena pada akhirnya, setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan berdampak pada masa depan yang kita jalani nanti. Memasuki masa remaja memang bukan hal yang mudah. Banyak perubahan terjadi secara bersamaan, fisik, emosi, hingga cara berpikir. Namun semua itu adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih dewasa. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu memahami semuanya, tetapi bagaimana kamu belajar mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Edukasi seks bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dianggap tabu. Justru dengan pengetahuan yang benar, kamu bisa lebih memahami diri sendiri, menghargai tubuhmu, dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu kunci utama adalah mengenali batasan diri dan memahami pentingnya persetujuan dalam setiap interaksi. Dengan begitu,
kamu tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menghormati orang lain. Selain itu, penting untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Teman yang baik adalah mereka yang mendukungmu untuk menjadi lebih baik, bukan yang mendorongmu ke arah yang berisiko. Jangan takut untuk berkata tidak jika sesuatu membuatmu tidak nyaman. Keputusan itu adalah hakmu, dan kamu berhak menjaga dirimu dengan cara yang kamu anggap benar. Jika kamu merasa bingung atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kamu percaya, seperti orang tua, guru, atau orang dewasa yang bisa memberikan arahan yang tepat. Bertanya bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk belajar dan melindungi diri sendiri. Di era digital seperti sekarang, penting juga untuk bijak dalam menggunakan internet. Tidak semua informasi yang beredar itu benar, sehingga kamu perlu memilah mana yang bisa dipercaya. Gunakan teknologi sebagai alat untuk belajar, bukan sebagai sumber yang menyesatkan. Pada akhirnya, masa remaja adalah waktu untuk mengenal diri sendiri dan membangun masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang tubuh, emosi, dan batasan diri, kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ingat, menjaga diri bukan berarti membatasi, tetapi bentuk cinta terhadap diri sendiri dan masa depanmu. Di tengah berbagai perubahan yang dialami remaja, ada satu hal yang sering menjadi kunci, namun justru jarang dimanfaatkan, yaitu komunikasi dengan orang tua. Banyak remaja merasa canggung atau takut untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, perasaan, dan edukasi seks. Padahal, orang tua adalah salah satu sumber informasi paling aman dan dapat dipercaya. Kurangnya komunikasi sering membuat remaja mencari jawaban di tempat lain yang belum tentu benar. Komunikasi terbuka bukan berarti harus langsung membahas hal-hal yang sensitif secara mendalam, tetapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, berbagi cerita tentang perubahan yang dirasakan atau bertanya tentang hal yang belum dipahami. Dengan cara ini, hubungan antara remaja dan orang tua bisa menjadi lebih dekat dan penuh kepercayaan. Bagi orang tua, penting untuk menciptakan suasana yang nyaman agar anak tidak merasa dihakimi. Ketika remaja merasa aman untuk berbicara, mereka akan lebih terbuka dan tidak ragu untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, jika mereka merasa takut atau malu, mereka cenderung menyimpan semuanya sendiri dan mengambil keputusan tanpa bimbingan yang tepat. Edukasi seks dalam keluarga bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan bentuk perlindungan. Orang tua dapat membantu menjelaskan tentang perubahan tubuh, pentingnya menjaga diri, serta nilai-nilai yang harus dipegang dalam kehidupan. Dengan pendekatan yang tepat, informasi ini bisa disampaikan dengan cara yang santai namun tetap bermakna. Selain itu, komunikasi yang baik juga membantu remaja memahami nilai dan batasan yang ada dalam keluarga. Ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan ketika mereka berada di luar rumah atau dalam lingkungan pergaulan yang berbeda. Dengan bekal ini, remaja tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari luar. Pada akhirnya, komunikasi yang terbuka adalah jembatan yang menghubungkan pemahaman antara remaja dan orang tua. Dengan saling mendengarkan dan menghargai, proses belajar tentang diri sendiri akan menjadi lebih mudah dan aman. Karena tidak ada yang lebih penting daripada memiliki tempat pulang yang bisa dipercaya untuk berbagi cerita dan mencari jawaban. Di era digital seperti sekarang, remaja tidak bisa lepas dari internet dan media sosial. Hampir semua informasi bisa diakses dengan mudah hanya melalui ponsel. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal edukasi seks. Banyak konten yang beredar tanpa filter, bahkan tidak sesuai dengan usia remaja, sehingga bisa menimbulkan pemahaman yang salah tentang tubuh, hubungan, dan batasan diri. Tidak sedikit remaja yang pertama kali belajar tentang hal-hal sensitif justru dari internet, bukan dari sumber yang terpercaya. Masalahnya, tidak semua informasi di internet itu benar. Ada yang dilebih-lebihkan, disalahartikan, bahkan sengaja dibuat untuk menarik perhatian tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, remaja bisa memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan dan kehidupan nyata. Selain itu, media sosial juga sering menampilkan gaya hidup yang terlihat bebas tanpa batasan. Hal ini bisa membuat remaja merasa harus mengikuti agar dianggap keren atau tidak ketinggalan zaman. Padahal, apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Banyak hal yang disembunyikan atau tidak ditampilkan secara utuh.
Bahaya lain yang perlu diwaspadai adalah interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Tidak semua orang di internet memiliki niat baik. Ada yang bisa memanfaatkan ketidaktahuan remaja untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mudah membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau hal-hal yang bersifat sensitif. Remaja juga perlu belajar untuk menyaring konten yang mereka konsumsi. Pilihlah informasi dari sumber yang jelas dan terpercaya. Jika menemukan sesuatu yang membuat tidak nyaman atau membingungkan, lebih baik berhenti dan mencari penjelasan dari orang yang bisa dipercaya. Bijak dalam menggunakan internet bukan berarti harus menjauhinya, tetapi bagaimana menggunakannya dengan cara yang tepat. Dengan sikap yang selektif dan kritis, remaja bisa mendapatkan manfaat dari teknologi tanpa harus terjebak dalam dampak negatifnya. Karena di dunia digital, yang terpenting bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita memahaminya. Seiring bertambahnya usia, remaja mulai mengenal yang namanya hubungan, baik itu pertemanan yang lebih dekat maupun ketertarikan terhadap seseorang. Perasaan ini adalah hal yang wajar, namun penting untuk memahami bahwa tidak semua hubungan itu sehat. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang rasa suka, tetapi juga tentang saling menghargai, saling menjaga, dan tidak saling menyakiti. Salah satu dasar dari hubungan yang sehat adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika dua orang bisa saling berbicara dengan nyaman tanpa rasa takut, maka hubungan tersebut memiliki fondasi yang kuat. Sebaliknya, jika hubungan dipenuhi dengan tekanan, rasa takut, atau paksaan, maka itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Penting juga untuk memahami bahwa dalam hubungan apapun, konsep persetujuan tetap harus ada. Setiap keputusan harus didasarkan pada keinginan bersama, bukan karena tekanan atau rasa takut kehilangan. Jika salah satu pihak merasa tidak nyaman, maka hal tersebut harus dihormati. Hubungan yang baik tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, hubungan yang sehat juga memberikan ruang untuk berkembang. Artinya, setiap individu tetap bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus kehilangan jati diri demi menyenangkan orang lain. Jika seseorang harus berubah secara berlebihan hanya untuk diterima, maka itu bukan hubungan yang sehat. Remaja juga perlu memahami bahwa cinta bukan berarti memiliki sepenuhnya. Rasa sayang tidak boleh menjadi alasan untuk mengontrol, membatasi, atau melanggar batasan orang lain. Justru, cinta yang benar adalah yang mampu menjaga, melindungi, dan memberikan rasa aman. Dalam membangun hubungan, penting untuk tidak terburu-buru. Mengenal seseorang membutuhkan waktu, dan setiap keputusan harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai rasa penasaran atau tekanan dari lingkungan membuat kita mengambil langkah yang disesali di kemudian hari. Dengan memahami arti hubungan yang sehat, remaja bisa membangun relasi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, hubungan yang baik bukan hanya membuat bahagia, tetapi juga membuat kita merasa dihargai dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Di masa remaja, emosi seringkali terasa lebih kuat dan sulit dikendalikan. Perasaan senang bisa datang dengan sangat intens. Begitu juga dengan rasa sedih, cemburu, atau kecewa. Hal ini wajar karena tubuh sedang mengalami perubahan hormon yang memengaruhi cara kita merespon sesuatu. Namun, yang penting adalah bagaimana kita belajar mengelola emosi tersebut agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam sebuah hubungan, emosi yang tidak terkontrol bisa menjadi sumber masalah. Misalnya, rasa cemburu yang berlebihan bisa membuat seseorang menjadi posesif, ingin mengatur, bahkan membatasi kebebasan pasangannya. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa tertekan. Jika seseorang merasa harus selalu diawasi atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda hubungan yang tidak sehat. Selain itu, tekanan dalam hubungan juga bisa datang dalam bentuk halus. Ada yang merasa harus selalu menyenangkan pasangannya, takut ditinggalkan, atau tidak berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Akibatnya, mereka menahan perasaan dan akhirnya merasa lelah secara emosional. Padahal, dalam hubungan yang baik, setiap orang berhak untuk didengar dan dihargai. Disinilah pentingnya memahami kembali konsep persetujuan, tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam emosi dan keputusan.
Tidak ada yang boleh memaksa seseorang untuk merasa atau melakukan sesuatu di luar keinginannya. Setiap individu berhak menentukan apa yang membuatnya nyaman dan aman. Mengelola emosi bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mengenali apa yang kita rasakan, tidak langsung bereaksi secara impulsif, dan mencoba berkomunikasi dengan baik. Jika merasa marah atau kecewa, beri waktu untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Penting juga untuk memiliki ruang pribadi. Tidak semua hal harus dibagikan atau dikendalikan oleh orang lain. Dengan memiliki batasan yang jelas, kita bisa menjaga keseimbangan antara hubungan dan kehidupan pribadi. Pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang membuat kita tumbuh, bukan yang membuat kita tertekan. Dengan belajar mengelola emosi dan memahami tekanan yang ada, remaja bisa menjalani hubungan dengan lebih bijak, tenang, dan penuh kesadaran. Perjalanan memahami diri di masa remaja memang penuh tantangan, tetapi juga penuh kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Dari mengenal perubahan tubuh, memahami emosi, hingga belajar tentang batasan dan hubungan, semuanya adalah bagian penting dari proses menuju kedewasaan. Tidak ada yang instan, dan tidak semua harus dipahami sekaligus. Yang terpenting adalah terus belajar dan berani mencari kebenaran. Edukasi seks bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bekal penting untuk melindungi diri dan masa depan. Dengan memahami konsep seperti persetujuan, batasan diri, serta pentingnya hubungan yang sehat, remaja bisa menghindari banyak risiko yang mungkin terjadi akibat kurangnya pengetahuan. Ini bukan tentang membatasi, tetapi tentang menjaga diri agar tetap aman dan dihargai. Ingat, kamu berhak untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang membuatmu tidak nyaman. Kamu juga berhak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan baik. Jangan pernah merasa harus mengikuti sesuatu hanya karena tekanan dari lingkungan atau rasa takut kehilangan. Keputusan terbaik adalah keputusan yang kamu ambil dengan kesadaran dan pemahaman. Jika kamu merasa bingung atau menghadapi situasi yang sulit, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan orang tua, guru, atau orang yang kamu percaya bisa menjadi langkah awal untuk menemukan solusi. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Di era digital ini, jadilah pengguna yang cerdas. Pilih informasi yang benar, hindari konten yang menyesatkan, dan gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Dunia luar memang penuh pengaruh, tetapi kamu tetap memiliki kendali atas dirimu sendiri. Pada akhirnya, masa remaja adalah tentang mengenal diri, membangun nilai, dan mempersiapkan masa depan. Dengan pengetahuan yang tepat dan sikap yang bijak, kamu bisa melewati fase ini dengan lebih percaya diri dan aman. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen, agar lebih banyak remaja lain yang mendapatkan edukasi yang benar. Karena pengetahuan yang baik bisa melindungi, dan pemahaman yang benar bisa menyelamatkan masa depan.